ini adalah reversal of expectation. Nah, apa itu reversal of expectation? Ada harapan, ada sesuatu yang kita sangka-sangka terjadi tapi tidak terjadi. Jadi ekspektasi kita itu dibalik. Apa yang kita pikir terjadi, loh kok nggak terjadi. Yang kita sangka harusnya begini, kok menjadi begitu. Ya, jadi memang di hidup ini tidak ada sebuah prediksi pasti dengan ekspektasi kita semuanya akan berjalan mulus. Baik kita mau persiapannya seperti apapun. Baik menurut kita ini udah 101% yakin gitu ya. Tapi segala sesuatu tetap ada campur tangan Tuhan. Bagaimana hati kita di dalam meresponi reversal of expectation. Setiap orang di dalam meresponi perubahan dadak ya. Perubahan dadak beda-beda sih. Ada orang yang chill aja sama perubahan dadak. Tapi ada orang yang kalau tiba-tiba harus berubah, bisa stres. Nggak bisa manage perubahan yang terlalu mendadak. Nah, baik orangnya chill atau orangnya nggak bisa manage, perubahan yang mendadak dan di luar ekspektasi tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Bagaimana kita meresponinya dan bagaimana kita punya perspektif yang benar tentang reversal of expectation. Kita lihat di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 13. Kita ikuti narasi ini, oke? Drama akan segera dimulai. Ya, cerita bagaimana Daud diurapi menjadi raja. Saya bacakan ayat 1 sampai 13 ya. Anda dengarkan baik-baik, baca dalam hati, nggak usah ikut baca gitu ya. Simak, lihat kata demi katanya dan baca dalam hati. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Dan tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, apakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Sebab inilah dia.
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Daud diurapi menjadi raja dan dari awal cerita ini aja sudah ada reversal of expectation. Awal aja Tuhan bilang sama Samuel, sampai kapan kamu ini akan berduka cita karena Saul? Terus Tuhan bilang, bukankah didn't I tell you gitu ya. Berarti Samuel mempertahankan opininya dia. Sampai Tuhan itu bilang, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel. Samuel yang mengurapi Saul. Samuel ini tahu nggak? Adalah dari sebelum kitab Samuel ini kitab apa? Ada Rut, kemudian hakim-hakim ya. Itu adalah zaman yang memerintah di Israel bukan raja, tapi judge. Oke, katakan judge. Ada banyak judge ya. Kemudian sampai satu waktu orang Israel ribut minta raja. Padahal rajanya bangsa Israel adalah Tuhan sendiri. Tapi karena manusia meminta dan terus meminta, ya sudahlah. Mereka menolak Tuhan. Mereka mau raja dalam bentuk manusia. Tuhan kasihlah. Dan Saul ini adalah raja pertamanya Israel dan diurapi oleh Samuel ini. Jadi Samuel ini adalah papa rohaninya. Ya, yang pastinya Samuel ini bukan cuma nabi, Samuel ini nabi ya. Jadi kalau waktu itu raja mau diangkat, ada minyak yang mengurapi raja ini, mentahbiskan raja ini. Samuel ini bukan cuma seorang nabi yang berprofesi mengurapi raja. Tapi Samuel ini sayang sama Saul. Kenapa Samuel sayang? Karena waktu Saul melakukan kesalahan, nanti kalian baca di pasal-pasal sebelumnya, Samuel bermalam-malaman doa sama Tuhan, mewakili Saul minta ampun sama Tuhan. Wah, dia seorang papa rohani, mentor, ya, pastor dan nabinya, istilahnya pendetanya si raja ini gitu loh. Yang sayang banget sama dia. Dan selain sayang, pasti Samuel berekspektasi. Orang yang diurapinya, dia istilahnya adalah tokoh agama, tokoh rohani bagi bangsa Israel gitu ya. Dan dia sudah mendoakan, dia sudah mengurapi, dia pasti tidak berharap kalau raja pertama ini gagal dong. Dia pasti dengan segenap hatinya selain daripada mengasihi, dia berekspektasi bahwa Saul ini akan menjadi the great king. Tapi ternyata Saul tidak taat. Saul melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menolaknya. Reversal of expectation happen. Dan Tuhan bilang, sampai kapan kamu masih berduka cita? Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa Saul telah kutolak? Gitu ya, Saul telah kutolak. Wow, pada saat itu Samuel harus move on. Harus move on. Apa yang dia ekspektasikan akan seorang raja yang bernama Saul. Apa yang dia sangka, yang diharapkan tidak terjadi. Tapi mana kebalikannya. Ada sebuah tragic ending nanti atas seorang raja Saul ini yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. A tragic ending, a reversal of expectation. Dalam hidup kita bisa melakukan segala persiapan untuk menyelesaikan kuliah kita. Kita merencanakan setelah saya selesai kuliah saya mau punya pengalaman kerja 2 tahun dan saya mau menyimpan tabungan untuk saya nanti S2. Karena kalau S2 kebanyakan study case. Jadi lebih baik kalau saya punya pengalaman supaya nanti kalau saya di S2 itu lagi study case. Paling enggak saya punya pengalaman untuk diskusi gitu ya. Anda mempersiapkannya dengan timelinenya, lulus kapan, nabungnya sampai berapa, selama 2 tahun, kerja di mana. Bahkan even you make a budget ya. Berapa untuk accommodation, transportation, food and bills and everything gitu loh. And then tibalah di tahun yang kedua itu Anda merasa sudah siap
masuk ke S2. Ternyata terjadi reversal of expectation. You prepared so well already. Anda yakin, oh saya pasti kalau sudah prepare nanti akan sesuai dengan harapan saya. Kerja 2 tahun, saya mau sekolah di Afrika gitu ya. Ada yang mau sekolah di Afrika? Saya udah plan gitu ya. Bahkan saya tanning terus supaya saya nggak terlalu terang di sana. Supaya saya juga jadi gelap gitu. Whatever you prepare ya. Ternyata sampai tahun kedua jalan itu nggak kebuka. Anda cari pintu dan Anda berusaha untuk apply. Anda mau ke sana, ada aja tuh yang membuat Anda tidak bisa melangsungkan dan melanjutkan plan Anda. Pada saat itu, apakah kita akan frustasi atau menyerah atau menyalahkan Tuhan? Perspektif yang salah akan membuat kita stagnasi dan memiliki respon yang salah. Suatu saya sampaikan reversal of expectation. Saya bukan menabur pesimis ya. Nanti habis dengar saya ngomong, kalian bilang iya ya kalau gitu percuma dong saya prepare sedemikian rupa. Kalau memang semuanya campur tangan Tuhan akan membuat Tuhan have the final say, then I don't need to do anything. Bodohlah manusia yang tidak berencana. Ya, karena tanpa visi liarlah hidupmu. Tanpa ada planning, kamu tidak akan kemana-mana. Segala usaha preparationmu tidak akan sia-sia. Karena itu proses bukan tentang hasilnya. Tapi di dalam proses kamu mempersiapkan harapanmu, resultmu untuk S2. Untuk bisa keterima di sini. Itu adalah menurutmu goal. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda. Anda tidak perlu frustasi atau give up atau merasa gagal. Karena rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan kita, katakan amin. Dan pastinya tidak sia-sia semua proses persiapanmu. Memang pintu tidak terbuka dan resultnya, hasil goalnya tidak seperti yang kamu harapkan. Tapi proses tidak pernah bohong. Proses memberikan kamu apa yang kamu tidak bisa beli dengan uang. Apa yang kamu tidak bisa beli ya dengan uang sih. Membentuk karaktermu, membentuk disiplinmu. Proses itu berharga saudara. Sewaktu kita di dalam reversal of expectation, perhatikan 2 hal. Oke? 2 hal. Dan 2 hal itu kita bisa pelajari dari 1 Samuel pasal yang ke-16 tadi. Saya bagi menjadi 2 perikop. Perikop yang pertama itu adalah ayat yang 1 sampai ayat yang ke-5. Tadi kita sudah bacakan kan. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Di mana Tuhan berbicara kepada Samuel, suruh dia move on. Ya, suruh dia move on. Terjadi reversal of expectation. Dan ini yang Tuhan lakukan dengan ayat berikutnya. Tuhan bilang begini. Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem ini. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih. Garis bawahi telah kupilih. Dalam bahasa aslinya. Ya, dalam bahasa the Greek language. Oke, dalam bahasa, not the Greek, the Hebrew. Dalam bahasa Ibrani dikatakan I have seen. Telah kulihat. Kalau di sini tadi bilangnya mana ini? Telah kupilih. Ya, telah kupilih. Tapi bahasa aslinya itu telah kulihat. Saudara tahu, sewaktu terjadi reversal of expectation, Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Anda catat itu. Sewaktu terjadi reversal of expectation dalam hidup kita, Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Kita bisa melihatnya 2 tahun kan. Kita bisa planningnya, lulus kerja 2 tahun, bekerja 2 tahun, nabung mau S2. Kita bisa melihatnya sampai sana. Tapi Tuhan ada jauh di masa depan kita yang kita tidak bisa lihat. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang bangsa Israel butuhkan. Bahkan mereka sendiri tidak tahu
apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak tahu kalau Saul ini sudah ditolak. Mereka tidak tahu kalau Saul ini udah berubah hatinya. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel tidak boleh dipimpin sama raja ini lagi. Tapi kalau rajanya lihat, oh the king is fine. Nggak ada skandal gimana-gimana. Nggak merugikan rakyatnya gimana-gimana. Dari luar semuanya kelihatan baik-baik saja. Tapi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya, yaitu bangsa Israel. Tuhannya tahu mereka butuh raja yang takut akan Tuhan. Bangsanya sendiri aja gak tahu apa yang mereka butuhkan. Sama dengan hidup kita. Sometimes kita pikir kita cocok sama orang ini. Udah klik banget, jodoh banget. Anda maksa dia ini harus jadi istri atau suamimu. Tuhan melihat jauh ke depan. Kalau Anda menikah dengan orang ini apa jadinya? Dan lucu sekali ya, secara psikologi kalau Anda bikin kriteria-kriteria dan standar orang yang Anda sukai gitu ya. Enggak semuanya sih, saya enggak mengeneralisasikan gitu ya. Tapi rata-rata ya banyak sekali orang yang menulis karakter yang ternyata mirip dengan dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi misalnya dia bilang, saya mau cowok yang leadershipnya kuat gitu loh. Saya mau cowok yang bisa bikin keputusan. Saya mau cowok yang gini gitu ya. Ternyata waktu dilihat-lihat gitu ya. Ini kok mirip saya ya. Jadi sometimes people love themselves too much gitu loh. Ya kan? People love themselves too much. Jadi pikirnya, oh saya cocok dengan pria yang begini gitu loh. A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Wanita juga, oh saya cocok dengan wanita yang sabar, yang gini gitu. Dan waktu kamu lihat, dia orangnya, udah pasti dia orangnya. Terjadi reversal of expectation. Ternyata yang kebuka jalannya, yang selalu be there for you without you noticing gitu ya. Di saat kamu duka dia ada di sana, di saat suka dia ada di sana. Tapi kamu ngomong sama your bestie, gak banget dia kalau jadi boyfriend gua gitu. Wah, kira-kira ada gak nih ya di sini ya? By the way ya, ini pengalaman saya. Sewaktu suami saya ini muncul gitu ya, saya bilang sama bestie saya, kita lagi ada di kafe, dia lagi di sudut sana, saya di sudut sini gitu. Ngobrol. Saya bilang sama teman baik saya, share, lu liatin cowok itu. Gak banget ya kalau cowok kayak gitu jadi cowok gua ya. Emang gak banget jadi suami cocoknya. Asik dong ya. Terus Shelly bilang, kenapa? Kayaknya lo orang cocok dong. Enggak. Berisik banget kalau ngomong kencang, soalnya Medan. Ya, jadi kalau orang Medan ngomong tuh kayak marah-marah terus gitu loh. Saya ini juga kok, ya. Jadi saya bilang enggak banget gitu. Nah tapi dia tuh be there for me all the time gitu ya. Jadi waktu saya, waktu itu, ini kok jadi sesi saya cerita ya. Skip aja lah ya. Mau dibagiin enggak? Jadi saya itu ada cowok yang deketin, saya juga seneng. Dan menurut saya itu cowok kriteria saya banget. Kalau ngelucu gak norak gitu loh. Jadi saya suka cowok yang kalau ngelucu tuh gak norak gitu loh. Jadi kalau misalnya dia mengungkapkan ekspresinya misalnya kangen gitu ya, dia gak bilang kangen. Dia bilangnya, lu gak pulang gitu. Cie gitu ya. Jadi kayak saya bilang, oh itu tipe saya banget gitu, tipe saya banget. Tapi gak tahu kenapa selalu aja saya tuh ngerasa ada nilai yang tidak cocok, kemudian bentroknya itu kayak penyelesaiannya itu sulit banget. Nah di saat itulah suami saya yang sekarang jadi pendengar yang baik gitu loh. Oh saya cerita sama dia karena kenapa? Itu adalah roommate-nya dia. Saya bilang dong, roommate lu ya, lagi di rumah gak sih? Gue lagi bete sama dia gitu loh. Gitu. Jadi dia teman curhat, saya cerita sama dia, teman baik banget. Kita pergi perpanjang paspor bareng, kita lunch bareng. No feeling, no chemistry. Jadi benar-benar kayak teman. Apa mungkin karena di negara jauh terus kita sama-sama orang Medan ya. Jadi klop aja gitu loh. Terus
Dia ada di sana suka duka dan menurut saya dia bukan style saya banget. Sampai suatu hari dia pulang duluan dong. Cie, episode bersambung. Dia pulang ke Indonesia dan saya masih di Amerika gitu loh. Terus saya ngerasa, ih kok ada yang hilang ya? Cia, gitu dong ya. Cia gitu, kok ada yang hilang ya? He is such a good friend. Tapi saya tidak punya ekspektasi untuk dia jadi boyfriend. Ya friend pokoknya, buat saya friend ya friend gitu loh. Aneh banget kalau friend jadi boyfriend gitu. Nah tapi long story short, reversal of expectation, ada satu pemimpin yang kasih tahu saya begini. Pemimpin CG, dia bilang begini, Mac, Tuhan itu tahu apa yang lu butuhkan, bukan apa yang lu suka. Ya, dia bilang begitu. Saya pikir yang rumitnya dia itu udah ideal banget gitu loh. Oh itu sudah tipe idaman gua banget. But you know what, things didn't work out. Dan Tuhan sudah ada jauh di depan sana. Tuhan sudah ada di hari pernikahan saya hari ini. Di mana karakter yang saya bilang, oh bukan tipe gua, memperlengkapi dan menyeimbangi. Di dalam yang saya dulunya bilang, aduh bukan tipe gua banget. Ternyata dia adalah seorang suami yang bisa membuat saya berubah dari bad habit. Dia adalah seorang suami yang bisa menerima saya apa adanya. Dia adalah suami yang sabar, bukan yang ngejoknya keren seperti versi yang gua mau gitu ya. Joknya itu garing banget sampai so crispy gitu loh. Well, I don't need to laugh on the joke, but I feel the love every day and God knows what I need. Tuhan tahu, menurut saya mau tipe orang yang bisa mimpinnya dominan gitu loh. Tapi Tuhan tahu lu gak bisa sama orang kayak begitu, lu gegeran. Jadi Tuhan kasih orang yang sabar. Dan Tuhan tahu apa yang saya butuhkan karena Tuhan sudah ada di depan sana. Nah, waktu Tuhan bilang sama Samuel, I have seen. Saya telah lihat Tuhan ada di depan. Saudara, sekarang kalau dalam hidupmu, engkau ngotot dengan pendapatmu, dengan harapanmu, dan sudah jelas ada beberapa tanda kejadian yang sebenarnya kamu sudah harus tanya Tuhan dan terbuka akan campur tangan Tuhan. Lakukanlah hari ini. Agar Tuhan akan kasih bocorannya step-stepnya berikutnya. Kalau Anda percaya Tuhan sudah ada di depan. Dan God have seen what you need. Tuhan telah lihat apa yang kau butuhkan. God is good loh. Tuhan itu bakal kasih mulai bocorannya tuh step by step. Asal kita mau move on aja. Karena Samuel tanya begini, Tuhan kalau sampai aku mau mengurapi, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Bagaimana mungkin? Lihat ya waktu Samuel sampai ke kota Bethlehem itu, tua-tuanya itu sampai ketakutan. Mereka ketakutan, karena kenapa? Pada saat itu nabi itu ditakuti. Kenapa ditakuti? Karena kebanyakan nubuatan dari nabi itu adalah disaster. That's the content of the prophecy yang paling banyak itu adalah disaster, ya. Jadi kalau misalnya ada prophet datang, wah mereka ketakutan, tua-tua itu tanya, apakah engkau datang membawa kabar selamat gitu ya. Benar gak caranya tanya begitu? Para tua-tua, apakah kedatanganmu ini membawa selamat gitu ya? Mereka ketakutan. Mereka sudah nunggu di depan gerbang. Ternyata kedatangan Samuel ini begitu grand. Dan pasti akan terdengar ke Saul kan. Dan kalau tahu agendanya ini mau urapin Daud. Dia bisa dibunuh sama Saul. Karena kenapa? Saul masih jadi raja. Saul was still on the throne. Dia masih menjadi raja. Dan Tuhan tahu. Tuhan bilang sama Samuel, gini loh, kamu pergi ke Bethlehem, kamu bilang, kamu akan memberikan korban bakaran. Dan bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mengadakan upacara.
Tuhan itu kasih hikmat sewaktu hati kita terbuka dan kita mau move on. Dan kita izinkan campur tangan Tuhan, gak ngotot sama ekspektasinya kita. Percaya Tuhan sudah ada di depan. Tuhan itu nanti kasih tahu tips-tipsnya begini. Tuhan itu akan kasih tanda. Kasih tunjuk kamu kalau ini bukan pasangan hidupmu. Gak cocok. Aduh gak bisa move on. Gak bisa move on, susah, patah hati. Asalkan lu percaya aja ya. Lu mau move on aja. Nanti kamu waktu kliknya dengan pasangan hidup yang memang dimaksudkan Tuhan. Cara kamu nanti mengenalnya, menerimanya. Dan nanti pasti ada argue dan lain-lainnya. Saling mengampuninya itu so natural. Karena Tuhan campur tangan. Tuhan kasih tahu sama Samuel. Ya gini, kamu pergi, kamu bilang kamu mau ada korban bakaran, ada upacara. Dia bilang sama rakyat itu, kalian semua kuduskan diri ya, kemudian kalian datang. Terus kemudian dia panggil Isai gitu loh. So smooth. So smooth. Karena Tuhan sudah ada di depan dan God prepares everything. Wah ya. Jadi kalau memang kita berencana boleh izinkan Tuhan campur tangan. Dan Tuhan akan siapkan plan-plan yang baru. Tuhan gak akan bilang, terus gimana Tuhan? Figure it out gitu ya. Tuhan gak kayak gitu. Kalau memang rencana kita bukan rencana Tuhan, Tuhan akan kasih tahu bukan. Dan Tuhan akan kasih tahu ini loh. Ya, bilang sama temannya, tenang, tenang, tenang. Terus bagian yang kedua ya. Reversal expectation, perspektif kita akan reversal expectation. Yang pertama tadi itu apa? Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Dan bagian yang kedua ini adalah perikop ayat yang ke-6 sampai ayat yang 13. Jadi 2 babak ya. Tadi episode pertama 1 sampai 5, episode kedua 6 sampai 13. Nah, episode ini kita lihat ayat yang ke-7. Dan saya ingin Anda hitung berapa kali kata lihat yang muncul di ayat ini. Dan pandang ya, of course ya, pandang dan lihat itu kan sama ya. Saya bacakan, kalian semua hitung ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ada berapa kali? Ada yang bilang 4 apa 5? 5 saudara. Emphasize on the word see. 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 Sewaktu kita mau mencari tahu kehendak Tuhan, God's plan and God's will, we cannot depend on human sight. Kita tidak bisa bergantung kepada cara lihat manusia. The taste of human sight will not be the best decision. Ya. Jadi kata see, apa yang dilihat. Kita tidak bisa bergantung dengan apa yang dilihat oleh manusia dan yang dilihat oleh kita. Tapi apa yang dilihat Allah adalah iman dan karakter, bukan penampilan. Itulah maksudnya ayat yang ke-7 yang tadi kita baca. Apa yang dilihat Tuhan adalah iman dan karakter. Tuhan melihat iman dan karakter melebihi penampilan. Penampilan itu apa? Penampilan luar. Kalau kita tidak mengandalkan human sight, kita tidak mengandalkan mata kita, lantas apa yang kita andalkan? Ini harus kita andalkan. Tuhan kan bilang sama Samuel, waktu yang pertama Eliab datang. Samuel tuh bilang, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Terus Tuhan jawab kan, ya jangan lihat pandang parasnya, perawakannya, apa yang dilihat oleh Allah tidak dilihat, apa yang dilihat oleh Allah manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kan. Lanjut lagi anak berikutnya, Abinadab. Tuhan bilang, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Syama, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian memanggil lagi 7 anaknya. 7 sama 2 tadi, 9 ya. Ya kan? Dan Tuhan bilang, semuanya ini tidak dipilih Tuhan.
Gimana Samuel bisa tahu kalau ini tidak dipilih Tuhan? Dia taunya dari mana? Dari mana? Dia apa? Dia dengar. Dia dengar. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia mau, aku tidak memilih orang ini. Dia dengar. Dia dengar Tuhan bilang, bukan ini yang dipilih, bukan ini. Sampai 7-nya satu ke satu, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Berarti manusia di dalam mencari tahu kehendak Tuhan tidak bisa mengandalkan apa yang kita lihat, tapi kita mengandalkan apa yang kita dengar dari pendengaran kita akan suara Tuhan yang akan membawa kita tahu apa yang menjadi ekspektasi Tuhan, apa yang menjadi rencananya yang terbaik. Samuel tidak bisa menemukan Daud yang benar-benar itulah orang yang dimaksud Tuhan kalau dia tidak dengar. Ini adalah reversal expectation yang kedua. Jadi dalam perikop ini yang pasal 16:1 sampai 13 ini terjadi 2 kali reversal expectation. Yang pertama, dia expect Saul tetap menjabat menjadi raja, dia masih berduka cita. Wah, ekspektasinya reverse. Terus yang kedua, reversal expectation yang terjadi, dia lihat anak pertama, kedua sampai tuk ya. Ekspektasi. Reverse. Bagaimana Samuel meresponinya? Dia dengar akan suara Tuhan. Sampai hari ini, setiap orang pasti sibuk. Di sini gak ada yang nganggur. Sibuk ya. Sibuk dengan tanggung jawab, dengan mengerjakan apa yang kalian sudah plan. Hari ini Tuhan mau sadarkan kita. Dari semua kesibukan kita, jangan sampai suara kita lebih kencang dari suara Tuhan. Ya, jangan sampai tuntutan dunia ini lebih kencang dari suara Tuhan. Kita merasa prospeknya harus ke sana. Aku harus sukses di bidang ini. Aku harus terkenal dan menginspirasi di area ini. Harusnya kita begitu kencang, so loud and so noisy. Sampai kita udah gak dengar suara gembala kita. Kita menjadi domba yang liar. Yang tidak mendengar kalau gembalanya itu menggiring ke padang rumput yang hijau. Udah deket di jurang. Gembalanya bilang watch out. Masih aja diterusin. Sampai terjun bebas ke bawah jurang. Sudah gak mendengar suara gembalanya. Mendengar ini gak harus loh ya, waktu kamu berdoa tutup mata tiba-tiba, hai Samuel gitu. Mendengar itu dari firman. Karena apa yang dikatakan di sini adalah semua perkataan Tuhan. Yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan ditulis oleh para penulisnya. Jadi ini adalah suara Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan di sini adalah tuntunan pelita bagi kaki dan bagi jalan kita. Sumber yang pertama-tama untuk Anda dengarkan suara Tuhan adalah lewat membaca Alkitab. Ya, bilang sama temannya, baca Alkitab yuk. Baca. Nah, waktu baca ini sampai kamu mendengar. Makanya Kak Mek itu suka bolak-balik kalau baca firman Tuhan di ibadah. Saya selalu bilang begini, ayo baca dengan suara yang terbaik sampai telingamu mendengar. Karena iman muncul dari mana? Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Jadi di rumah juga baca sampai sungguh kamu mendengar apa yang kamu baca. Sungguh kamu merenungkan apa yang kamu baca. Sungguh itu merema dan menjadi modal GPS buat kamu reroute. Ya, jadi kamu maunya ke sana, tiba-tiba itu bukan kamu salah jalan. Kalau kamu salah jalan ada calculating route. Ya kan? Ada calculating route. Nah di saat itulah kamu harus dengar. Kamu harus tahu, oh calculating route-nya kemana. Masa
Kalau tiba-tiba udah salah jalan calculating route, kamu langsung buang HP-nya. Hah? Saya tangkap, siapa yang mau buang? Kan gak mungkin kita langsung give up kan sama GPS-nya kan. Pasti kita nunggu calculating route. Renungkanlah so that you know what's the calculating route. Amin, amin. Sewaktu terjadi reversal expectation, hal kedua yang kita lakukan adalah dengan mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Nah sampai si Samuel nanya, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tetapi sedang menggembalakan kambing dan domba. Guys, do you know gak? Ternyata di ancient time, zaman yang dulu ya, domba ini adalah simbol seorang raja. Jadi sewaktu audiensnya ancient time ini tahu ya, maksudnya gembala ini adalah lambang seorang raja gitu loh. Lambang seorang raja dan sebentar. Dan ternyata saya bilang Tuhan itu sudah ada di depan kan, jauh di depan. Dan Tuhan memilih Daud. Karena Daud sudah menunaikan tugasnya sebagai seorang raja, sebagai gembala. Jadi saya katakan, gembala adalah simbol seorang raja di ancient time. Samuel kan gak tahu kan, kalau anak yang satu ini dilupakan malah sama papanya. Tertinggal, ada satu event pengurapan yang begitu penting, bisa-bisanya satu anak ini dilupakan. Coba ya, tapi Tuhan gak pernah lupakan kalian. Tidak pernah lupakan, you are never forgotten. Amin, amin. Dan Tuhan tunggu sampai anak ini datang baru kita duduk makan. Dan dia adalah seorang gembala. Dan dia sudah bahkan dengan profesinya dan apa yang dia lakukan sudah mempersiapkan dia menjadi seorang raja. Karena gembala itu adalah lambang seorang raja. Tuhan lihat imannya Daud waktu menggembalakan kambing domba dan itu cuma 2-3 loh ya. Bukan ternak yang banyak loh ya dia gembalakan ya. Dibandingkan koko-kokonya itu adalah tentara-tentara karena Anda tahu di ceritanya Daud mengalahkan Goliat, dia kan mengantarkan rantang kan kepada koko-kokonya kan. Terus koko-kokonya marah sama dia kan, ngapain kamu ada di sini? Koko-kokonya itu prajurit. Saudara, yang lebih pantas jadi raja kalau di pemandangannya manusia pasti kokonya lah ya, bukan Daud ya. Karena kokonya sudah ada background perang, bisa memimpin pasukan. Dia ini seorang gembala, kambing domba 2-3 ekor lagi di padang gurun. Secara penampilan koko-kokonya lebih qualified. Tapi semua daripada koko-kokonya tidak dipilih. Saudara jangan salah ekspektasi di dalam membangun profil hidupmu. Anda berpikir dengan membangun profil hidupmu dan mengenakan appearance yang Anda rasa bisa diterima oleh dunia. Akan membuat Anda menjadi somebody. You have to know bahwa sungguh Tuhan yang punya rancangan dalam hidupmu melihat iman dan karakter bukan penampilan. Tapi tetap sikat gigi ya, pakai yang rapi ya. Semuanya dapat kebenaran firman ini. Wah ya sudah kalau gitu penampilan gak penting gitu ya. Ingat ya manusia masih melihat rupa ya. Karena kita di muka bumi kita tidak hidup dengan malaikat. Tapi jangan salah prioritas dan obsesi. Itulah kelemahan mata. Makanya company spend so much on advertisement. Karena kenapa? Dengan advertisement visual, dengan memakai ambasador tertentu, orang melihat dari mata turun ke dompet. Dan orang mulai beli produk itu karena berpikir, oh ini produk yang dipakai opa itu. Kalau saya juga memakai produk yang sama, saya akan jadi sama seperti opa itu. Saya akan menjadi sama seperti selebriti itu. Kalau saya beli dan saya pakai produk itu, saya akan menjadi sama dengan ambassador itu. Salah kaprah saudara. Kalau kamu adalah Margaret, ya kamu adalah Margaret. Dengan kamu memakai produk tertentu tidak akan membuat kamu itu migirit. Kamu tetap akan Margaret. Sering sekali kita mendandani sedemikian rupa penampilan luar
untuk mencapai standar-standar tertentu. Saya bilang penampilan luar itu bukan saja barang-barang yang kita kenakan, tapi status, profesi, kesuksesan yang bisa diukur dengan hal-hal materi. Anda begitu obsesi untuk cepat kaya, agar-agar bisa membuktikan diri, bisa punya power untuk hal ini, bisa beli untuk hal ini di masa muda. Beri ruang untuk reversal expectation. Yang bekerja keras, teruslah bekerja keras. Karena hidupmu kalau hutang sana sini tidak menjadi kesaksian yang baik juga buat nama Tuhan. Kalau Anda bekerjalah dengan integritas, berikan yang terbaik, jangan perhitungan. Tapi kalau pekerjaanmu sudah menjadi Tuhan atas hidupmu, dan kalau uang sudah menjadi tuan atas hidupmu dan engkau menjadi hamba, dan engkau begitu dikontrol dengan standar-standar dunia ini, appearance, harus punya penampilan tertentu, harus terlihat bisa sanggup memenuhi standar tertentu. Tuhan katakan, orang ini tidak aku pilih. Karena kalau orang yang terlalu sibuk browsing dan catch up dengan tren, orang itu pasti gak punya waktu untuk merenungkan firman. Let me put it that way. You agree with me or not? Sudahlah gak usah ribet. Siapa yang kalau begitu prioritas men-scroll and keep scrolling and finding out where to buy this, where to get this, how to be like that, how to become like this, like that. Pikirannya penuh untuk mencapai dan menjadi sesuatu. Bagaimana pikirannya bisa diisi lagi dan mendengar apa yang sesungguhnya firman ini katakan tentang identitasmu. Dimana kalau firman ini katakan tentang jalan hidupmu, identitasmu, itu jauh lebih baik daripada apa yang dunia harapkan dari hidupmu. So you better have a expectation from this, not from the world. Jadi kalau Tuhan campur tangan and reverse your expectation yang salah itu, kamsia Tuhan, kamsia. Mendingan Tuhan campur tangan dari sekarang, daripada keterusan sampai menikmati semuanya dengan cara yang salah, terpaksa ya. Kan firman Tuhan bilang, daripada seluruh jiwamu masuk neraka dan hilang dan binasa, apa yang berdosa itu mendingan dipotong. Ini bukan harafiah ya. Mendingan Tuhan selamatkanmu dan potong ekspektasimu yang salah. Jadi mendingan di masa muda kita sendiri tahu iman dan karakter asalah, tekunlah, sabarlah, jangan ingin cepat jadi kaya. Semua sesuatu ada prosesnya, reversal expectation dengan hati terbuka, terimalah. Daripada nanti kalau sudah di usia yang lebih tua, tanggung jawabnya lebih banyak, punya anak, punya istri. Tapi shoppingnya gak bisa berhenti, harus orang lain punya ini, harus punya ini. Sampai Tuhan bilang, aduh daripada ini obsesinya membawa dia binasa. Tuhan izinkan semua funmu di-cut. Jangankan beli apa yang kamu mau. Hanya untuk fulfill monthly expense saja kamu harus menatanya dengan baik. Di saat itu, ya gak terlambat sih. Tapi bukankah kalau udah salah urat banget, udah terkilir banget, ya itu mau di fix itu sakit kan. Hari ini berikan hatimu. Supaya ada di pusat kehendak Tuhan, di posisi yang tepat. Dan tata ulang ekspektasi kita. Dan waktu Tuhan bilang sama Samuel, ini kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, kemudian dipanggil menjemput Daud ini kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tapi demikian pun
masih terjadi reversal expectation yang berikutnya. Yaitu apa? Setelah diurapi, Daud diburu dan mau dibunuh oleh Saul. Eng. David was like, I thought I'm gonna be a king. Saya pikir saya jadi raja, kok saya jadi buronan? Reversal expectation happen. Saya selesai, mari kita sama-sama bangkit.